Kalau menurut lu sendiri, Za, apa yang menjadi resisten edukasi finansial atau literasi finansial di Indo? Kalau dibandingkan sama Korea Selatan atau kayak Singapura, itu kayaknya agak-agak apple to apple ya. Karena kan yang pertama, untuk menginvestasi kita harus punya uang, kita harus punya tabungan, ya kan? Dan untuk punya tabungan kita harus punya income, ya kan? Dan kita lihat sendiri kalau kita bandingin GDP-nya udah beda jauh, ya kan? Gila, lu investasi 9 tahun hampir nggak ada return. Bisa jadi ke situ kan? Bisa jadi karena asetnya. Gue sih bukan tipe orang yang suka gagah-gagahan lah. Oke. Iya, gue pengen apa adanya gitu kan. Gue lihat di sosial media sekarang kok kayak, menurut gue sih fake ya. Kalau lu sendiri, gue pribadi gue jujur, gue merah nih. Penurunan hari ini gue merah. Lu sendiri, lu waktu merah, lu ngapain, Za? Za, buat gua, orang yang benar-benar ngerti tentang satu topik itu adalah orang yang bisa membahasakan semuanya dengan sangat sederhana, bukan sebaliknya. Dan menurut gua, lu dengan konten-konten lu itu menunjukkan bahwa memang lu sangat mengerti dengan apa yang lu sampaikan. Itu include waktu lu bahas saham bumi sama Bro Emir, lu tiba-tiba keluar Cristiano Rojali. That's dope. Ya. Maksudnya gue nggak menyangka ada konten edukasi finansial yang bisa se-casual itu. Boleh jelasin gak, Za? Lo objektifnya dengan revalue ini itu seperti apa? Sebenarnya revalue itu kan komunitas ya, objektifnya ya. Dan memang sih bahasa kita tongkrongan ya tentunya. Karena gue dulu, ya gue pribadi sebenarnya kenapa sih gue memilih bahasa tongkrongan kayak gini gitu ya. Ya jujur, gue sih bukan tipe orang yang suka gagah-gagahan lah. Oke. Ya, gue pengen apa adanya gitu kan. Gue lihat di sosial media sekarang kok kayak, menurut gue sih fake ya. Gue nggak tahu ya. Dan gue pengen coba lebih genuine lah sama orang-orang gitu. Nah, dan di kali ini gitu kan, jujur sampai detik ini pun gue ngerasa konten itu gue masih geli-geli. Oke. Iya. Pas ngelihat balik ya. Iya. Gue ngeliat gue masih geli-geli lah gitu. Dan gue rasa dengan gue menjadi diri gue sendiri, yaitu ya gue dari backgroundnya tongkrongan kan, gitu kan. Gue ngerasa gue lebih lebih tidak terpressure gitu. Gitu. Dan so far oke lah growth gue ya, dan sesuai dengan apa yang gue harapkan gitu ya. Yang penting kan reach ya, gue bisa mencapai edukasi ke banyak orang. Yes, gitu. benar. Itu yang pengen gue sampaikan lah. Revalue ini kalau lu sendiri kenapa ngasih nama revalue? Sorry. Jadi revalue ini kan sebenarnya singkatan ya. Singkatan dari redefining value. Yes. Gitu. Jadi emang terdengar filosofis ya. Iya. Tapi ya memang itu sih filosofis ya. Jadi revalue ini gue mulai daripada ngeliat lah di beberapa cara approach orang lah dalam menilai sesuatu gitu, dan memvalue sesuatu gitu kan. Kayak gue pengen coba lebih open minded lah dalam kita berinvestasi gitu. Kayak contoh ya, value itu sendiri kan merupakan nilai ya dalam tanda kutip, dan cara orang menilai sesuatu kan beda-beda. Benar. Gitu. Kayak lu mungkin menilai money flow adalah value. Yes. Ya kan? Warren Buffett mungkin menilai sesuatu yang produktif dan generating cash itu adalah value-nya gitu. Tapi apakah let's say emas itu generating value, berproduktif? Kan enggak gitu kan. Emas kan enggak berproduktif, tapi apakah dia tidak bernilai? Wow. Iya kan? Tentunya dia bernilai gitu kan. Jadi kan definition of value orang beda-beda. Nah, gue pengen coba redefine value di approach gue gitu, di approach kita lah gitu. Karena tiap masa apalagi di indeks kita ya, di saham itu kan how we perceive value itu throughout times beda-beda. Ada yang namanya cycle gitu. Nah, kita pengen coba punya aliran survive gitu, survive di market. Gitu. Nah, that's why ya contoh kayak 2009 sampai 2018 itu kan consumer gila banget ya kan, semua orang up trading ya kan. Tapi ketika COVID ganti jadi tech ya kan. 2021, 2022 ganti jadi commodity ya kan.
Nah, sekarang jadi konglo play gitu kan, quote unquote. Ya kita pengen survive dan terkadang kita nggak bisa pure pakai cara yang gue rasa ya agak susah kalau gue mengimplementasikan cara satu ya kan tanpa menoleransi beberapa hal gitu. Oke. Gitu. Jadi itu Oke. sih survival. Ngeri. Berarti lu adaptasi dengan sektor yang lagi happening di momen tersebut ya. Iya. Za, gue penasaran Za. Mungkin di tahun 2025 itu kayaknya ya, 2025 dari OJK sendiri ini akhirnya kasih statement bahwa kalau lu ada advice untuk investasi itu sebaiknya lu ambil license. Itu bukan himbauan tapi itu memang sebagai ya ini syaratnya. Ya itu menurut gue sangat make sense karena di luar juga untuk orang yang memberikan financial advisor tuh sebaiknya ya punya license-nya juga dan lu ambil itu yang gue lihat dari ininya ya dari bio lu itu sebelum ada himbauan itu lu triggernya apa Za? Kok bisa lu duluan ambil iya financial advisor itu ngeri sih maksudnya boleh nggak maksudnya kenapa lu bisa ambil itu di awal? Oke, dulu tahun berapa ya? Lupa gua tahun berapa. Tapi masih belum kadaluarsa sih. Oke. Izin gua gitu. Tapi ada kadaluarsanya. Tapi dulu gua alasan gua milih itu simply karena takut ketangkep aja sih, Bro. Oke, iya, iya benar-benar. Mungkin Legal, gue sangat mengencourage semua orang untuk urus legalnya. kayak nggak tahu ya, mungkin nyokap gue juga berisik kali ya. Karena kan nyokap gue nggak tahu saham kan. Jadi kayak dia kayak selalu nge-warn gue ntar gimana kalau ketangkep dan lain sebagainya. Karena kan sebelum gue mulai Revalue kan gue mulai Verdana Partnership kan. Oke, Verdana. Iya, itu adalah investment advisory lah. Basically gue kayak meng-advise dana clients, nanti gue sharing profit, dapat sharing profit dari situ. Oke. Nah, itu kan perlu izin, gitu. Nah, itu alasan utama kenapa gue ambil izin penasihat investasi, gitu. Sebenarnya bukan buat influencer, gitu, ya, tapi buat yang Verdana Partnership gue nih, gitu. Dan dulu ketika gue ngambil tuh jujur, yang persorak masih cuma 10 orang yang punya izin itu. Sisanya company semua tuh, sekitar 20. Oke. Iya. Berarti itu linear dari WMI ya? Iya. Jadi lo WMI dulu, Yes. baru habis itu lo naik PI. ke PI. Iya, karena nggak bisa ambil PI kalau nggak ada WMI. Benar. Gitu. Oke. Ya. Itu ujian lagi nggak sih? Enggak ya? Itu lebih ke presentasi lah. Presentasi Iya, aja. kayak kita tuh gimana, dites-tes, gitu. Ya, di presentasi lah ke pihak OJK-nya. Tapi lo di Indonesia baru 10 yang individual, you're one of them. Pada saat itu ya, gue nggak tahu sekarang kayaknya harusnya udah mulai ini ya. Benar-benar. ya. Oke. Nih kalau gua ngutip nih ya dari media dibilang 2025 Desember jumlah investor pasar modal itu tembus 20 juta SID. Ini naik 37% dari 2024, waktu itu 14 juta SID. Ya. Jadi ini naiknya signifikan nih, double digit 37%, hampir 40. Tapi ini masih jauh sama Singapura, itu sekitar 25% sampai 28% jumlah investornya dibanding dengan jumlah warga negaranya. Korea Selatan juga kayak gitu, 25% sampai 30%. Kalau menurut lu, Za, terserah lu mau represent Revalue atau lu sendiri, resisten terbesar untuk literasi finansial di Indonesia itu sebenarnya apa sih, Za? Karena kayak gini, gua kasih sedikit konteks ya, Za. Gua kasih sedikit konteks. Gua pribadi masuk market itu 2017. Gua waktu itu saham pertama yang gue beli ini, gue nggak sebut nama sahamnya, gue takutnya jadi agak ofensif. Saham yang pertama kali gue beli dulu itu masih kepala 3 di tahun 2017. Sekarang udah hampir 9 tahun masih kepala 3, Za. Jadi dari gue pribadi, gue menilai ada sisi di mana literasi finansial, terutama untuk investasi saham, ini jadi susah masuk ke orang karena gila lu investasi 9 tahun hampir nggak ada return. Bisa jadi ke situ kan? Bisa jadi karena asetnya. Kalau menurut lu sendiri, Za, apa yang jadi resisten edukasi finansial atau literasi finansial di Indo? Menurut gue ya, kalau kita ngomongin investment, kan tentunya bermuara daripada
menginvestasikan uang yang udah kita punya. Yes. Ya kan? Nah, kayaknya kalau di Indo ya, di negara berkembang lah ya. Indo kan jatuhnya negara berkembang kan. Ya. Kalau dibandingkan sama Korea Selatan atau kayak Singapura, itu kayaknya agak nggak apple to apple ya. Karena Yes. kan yang pertama, untuk menginvestasi kita harus punya uang, kita harus punya tabungan, ya kan? Dan untuk punya tabungan kita harus punya income, ya kan? Dan kita lihat sendiri kalau kita bandingin GDP-nya udah beda jauh, ya kan? Korsel GDP 6x dari kita, ya kan? Indo di 5.000 US dollar per year, ya kan? Korsel bisa 30.000, Oke. ya kan? Singapura bisa 80.000, ya kan? Jadi dari sisi income kita emang udah beda, gitu. Jadi kalau kita ngomongin income to expense, ya kan, mereka lebih punya incremental yang bisa ditabung. Oh, Ya iya kan? benar. Ya kan? Jadi gua rasa mungkin comparable lebih kayak ke India, ya, India atau Vietnam lah, gitu. Yang kita punya base income, punya GDP per kapita yang kurang lebih sama, Oke. gitu. Rata-rata income per penduduk, gitu kan. Kalau gua rasa itu yang pertama tuh, yang menghalangi kita bisa punya populasi investor yang sebesar Korea dan Oke. Singapura. Itu yang pertama ya, dari segi Yang ditabungnya sedikit. yes. Ya. Oke. Yang pertama kan income dulu. Income kita kurang banyak tentunya gitu Iya, kan, masih iya, banyak yang ngerti, susah ngerti. gitu. Benar. Yang kedua saving rate. Ya kan? Banyak dari kita mungkin punya income gitu ya. Tapi kalau kita lihat saving rate Indonesia, ini gue sering banget bilang sih, saving rate Indonesia cuma 15% loh. Compare to China yang 30%. Jadi kalau kita bilang kayak ya orang Indonesia ya investment literasinya kurang banget ya, karena kita masih punya culture consumerism yang cukup besar. Oke. Gitu. Kita lebih suka mengkonsumsi gitu. Nah, itu mungkin dua alasan terbesar kali ya. Kenapa kayak kita agak susah numbuhin tadi ya, kata lu ya 7% tadi ya. Tapi mungkin kalau misalkan yang udah existing nih, ya kan, oke yang udah 7%, simply tantangannya di mana sih? Gitu kan. Kalau yang gua amatin dan value amatin, simply dua hal. Orangnya malas belajar, Oke. sama pengen cepat kaya. Dua Iya. traits ini yang kita lihat banyak banget kan, kita bisa ngelihat mentalitas mereka dari quality of questions yang kita terima kan, kayak mereka nanya seperti apa gitu ya, kan representing nih, oh lu pengen cepat kaya nih orang ya kan. Nah, hal-hal kayak gini yang makanya kita dari value juga bikin saringannya gitu. Jadi kayak kita punya free class, kita punya master class, kita punya membership gitu, membership yang kayak udah 1 tahun subscription, dan di situ harus effort juga, harus sering diskusi di Discord, harus ikut weekly call terus gitu kan. Itu yang mana harus punya gritnya kan, harus punya semangat kerja, semangat belajarnya dulu gitu kan, sama punya mindset yang bagus untuk tidak pengen cepat kaya gitu. Nah, kita filter di master class. Biasanya master class udah pada kena mental tuh, karena sekali kelas bisa kayak 8 jam gitu. Online. Oke. Tuh kayak 5 pertemuan itu bisa 8 jam. Jadi kena mental lah itu. Kalau free class lu itu yang ada Pak Sandiaga Uno, bener ya? Yes. Itu gimana sih? Gue boleh tahu nggak? Gue penasaran nih. Kok bisa lo di revalue ini bisa menghadirkan Pak Sandiaga Uno di kelas kalian? Itu gue penasaran sih, dan mungkin banyak orang juga yang penasaran. Kok bisa? Oke, simply kita reach out sih. Reach out. Di DM Kita Pak Sandiaga Uno. DM Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno, dan kita coba cari kontak timnya lah. Oke. Ya, karena kan kita lihat sebenarnya Pak Sandi kan cukup open juga ya, sering datang ke podcast juga, ya kan. The Last Jogo Bonito. Gue nontonin. Lo jangan mengira gue nggak bisa tendang. Gue nontonin semua. Kita kasih ini ya, kasih julukan lah ya. Sesuai dengan anak tongkrongan ya. Iya, benar. Julukan kan, ya kan. Ya, kita kasih Pak Sandi julukan The Last Jogo Bonito ya, karena sangat hebat dia di finance. Gue rasa kayak di podcast yang dia undang tuh jarang banget ngomongin finance, jarang banget ngomongin technical. Entrepreneurship. Iya. Itu lebih banyak. Iya, kebanyakan entrepreneurship. Padahal kan sisi finance dari dia tuh kan sebenarnya cukup banyak yang masih bisa dikulik kita. Kita coba kulik gitu. Iya. Gitu. Jadi caranya simply approach aja sih. Terus kayak ya menunjukkan bahwa kita ada di dunia ini, value gitu. Lu sendiri dan tim atau Revalue sendiri, long biasnya kemana? Istilahnya yang kalian optimis itu untuk investasi itu kemana sih? By sektor atau dari grup sendiri? Menurut kalian seperti optimisnya kemana? Ini aset kelas Iya. saham.
boleh kalau misalnya lu Oh, ternyata iya, iya. di aset kelasnya. Emang lu ini di luar saham ada? Enggak, makanya gue nanya dulu. Di luar saham sih gue nggak tahu ya. Oh iya, kalau kalian full di saham kan? Iya, full di saham. Oke, kalau di saham sendiri seperti apa? Oke. Aset alokasinya. Kita kita heavy di saham terus. Kita percayalah, kita Iya. percaya saham ini merupakan the best Aset. aset kelas yang bisa mengubah Sure. hidup orang. Agree. Ya kan? Kayak ya gue udah sering banget bilang ya kenapa kita bikin revalue ya kan kita pengen solve sandwich generation problem di Indonesia. Oke. Gitu kan. Karena sandwich itu tercipta karena ada orang tua yang tidak financial freedom. Ya kan? Karena orang tua yang nggak financial freedom jadi sandwich. Nah kan sandwich susah dihilangin. Dia warisan itu warisan gelar tuh. Jadi gelar bukan cuma S1, sandwich generation is a common, ya kan? Dalam Gelar lagi. yang sangat common gitu Iya, kan. dalam ya tuh. kan. Dan financial freedom ini ya udah saya kita buka-bukaan aja gitu kan. Emang bisa financial freedom. Orang kerja di Jakarta gaji tuh 30 juta deh, nabung 30%, nabung 10 juta setahun 120 juta. 120 juta dikumpul sampai di 30 tahun kerja di depan, ke depan cuma Dapat kekumpul nggak tuh? 4M. Iya. Ya kan? Saya financial freedom di kehidupan Jabodetabek lah, saya 20 juta sebulan, ya kan? Harus nanggung anak atau segala macam. Iya. Butuh minimal 7 miliar. Oke. Iya, itu 4 miliar belum kena inflasi loh. Kena inflasi jadi 1 miliar. 4% rule. Iya, Oke. 4% rule kan? Iya. 23 ya 20-an juta lah per bulan, ya kan? Kali 12 jadi setahun, Iya. ya kan? Nah, berarti 4%-nya berapa gitu, Mas? Oke. Gitu. Nah, itu alasan utama kan, susah Iya. banget kan. That's why kita sebagai orang Indonesia ya, Iya. khususnya Jabodetabek dulu deh gitu kan. Dalam kasus ini gitu kan, kita harus punya active income dan juga passive income Yes. gitu kan. Karena active income mau gaji 30 juta pun nggak cukup ya kan, Oke. buat capek financial freedom tadi. Mau nggak mau harus pakai passive income. Minimal berapa? Ya kalau hitung-hitungan Excel bodoh aja sekitar 15% per year. Itu yang return harus orang kita hasilkan Iya. in order to achieve financial freedom. Gitu. Oke. Dan 15% mau invest kemana? Iya kan? Nah, gue selalu balikin the best investment vehicle itu ya saham. Kenapa? Karena underlying-nya bisnis. Nggak Yes. mungkin bisnis itu hilang dari dunia nyata gitu kan. Karena bisnis itu adalah dasar ya. Humankind bisa hidup ya kan. Presiden digaji dari pajak dari bisnis. Ya kan, kita kerja di perusahaan, gajinya dari bisnis ya kan. Polisi, lawyer, semuanya bisnis ya kan. That's why aset class itu bisnis sudah the best. Tentang gimana cara kita pilih bisnis yang baik. Oke. Bisnis yang di value. Ah. Ya, dihargain gitu. Jadi long bias kita tetap pilih saham. Di saham. Ya. Kalau spesifiknya lu sendiri adaptasi terus ya, maksudnya nggak ada saham yang kayaknya gua akan investasi di sini terus. Ya, ini menarik juga sih sejujurnya cara main ya. Kayak kemarin kita habis undang Chief of Economy Setri Megah juga, Bang Fahrul Fulvian, dan dia cerita banyak tentang yang namanya Kondratiev Wave. Apa tuh menarik nih? Kondratiev Wave. Cycle, iya, ternyata kayak ada penjelasannya gitu. Tentang behavior orang-orang di market dan entrepreneur juga pada zamannya gitu. Dari dia kayak, jadi tuh kayak researcher gitu, dia nge-metain gitu tahun 1940 sampai 1960 itu dia masa apa? Itu ada di story lu ya, Iya. penggalannya. Iya, iya. Coba itu keren banget. Kayak gue baru nyadar gitu. 1940 sampai 1960 itu zaman summer. Ya kan? Zaman summer ya kan banyak investor-investor seperti Buffett. Ya kan? Buffett. Sorry. No. 1960 sampai 80. Ya kan? Ini banyak tercipta nih, ya kan? 1940, 1960, 1960, 1980, 80 sampai 2000 itu ternyata ada cycle-nya masing-masing. Gitu, dan masing-masing dari mereka tuh punya cara main yang beda-beda gitu. Buffett lahir itu zaman yang beda ketika George Soros lahir. Ya kan? Mereka punya different investment style gitu. Nah, itu yang dijelasin di Kondratiev Wave, dan itu yang gua rasa oke, berarti cara kita bermain nggak bisa ada satu buku suci ya gitu. For example, kalau misalkan gue pengen
meniru cara mainnya Buffett gitu ya, yang mana kayak beli Coca-Cola hold forever. Kalau misalkan diterapin di Indonesia, yang namanya narasi, let's say main hold forever, let's say perusahaan consumer, kan narasinya trading up kan. Narasi kayak orang beli barang, produsennya naikin harga, ya kan, pakai brand, naikin harga, ya kan, orang bisa beli-beli terus, karena orang punya daya beli. Tapi kalau orang nggak punya daya beli gimana? Kayak Indonesia gini kan cyclical, ya kan. Consumer ada cycle-nya, gitu kan. Low interest rate, ya kan, 2009 sampai 2018 ya, 2017 lah. Itu orang kayak perusahaan kayak Mayora, ya kan, Unilever, itu gila banget kan. Betul. Ya kan, tapi ketika tahun 2024 ada cukai gula, cukai rokok, ya kan, consumer semua trading down. Rokok-rokok yang ya kan, rokok-rokok yang mahal, malah orang trading down gitu kan. Kalau gula ya gimana? Perusahaan-perusahaan consumer itu, ya kan? Benar. Dan lain-lain. Nah, maka narasinya beda lagi gitu kan. Jadi commodities gitu. Ya, menurut gue itu sih yang harus di-adjust aja sih. Kita ngelihat ternyata memang tidak dipungkiri bahwa investment style beda-beda tiap zamannya dan tiap negara pun beda-beda dan harus punya adjustment-nya gitu. Tapi lu itu kosakata baru buat gua. Gua pribadi belum dengar itu. Kayak akan gua riset juga habis ini. Thank you, Za. Itu menarik tuh. Dan ya kalau misalnya lu 2026 ini lu bullish on apa? Nih gua tahu agak susah untuk kita bisa bullish di posisi sekarang karena ngelihat ISG lagi. Ini kita lagi dalam posisi yang kurang enak sebenarnya ya. Maksudnya ngelihat Porto, wah kok begini banget nih. Cuman lu sendiri ngelihat 2026 lu posisi terbesar kemana dan alasannya boleh ini nggak? Kita ngelihatnya memang volatil banget ya. Maksudnya kita kira ini, ternyata itu. Kita kira itu, ternyata ini. Kayak kita semua nggak ada yang tahu kan apa yang akan terjadi lah. Especially dengan adanya MSCI case ini. Ini kan semua orang nggak bisa predik gitu ya dengan surat cinta yang dilayangkan oleh MSCI kemarin. Gitu benar. Gitu kan. Yang membuat geger ya tentunya ya. Cuman kalau yang gue lihat gini sih. Jadi ini kita lagi dihajar habis-habisan bursa kita sama fear. Benar. Fear yang disebabkan sama technical issue. Bukan fundamental issue ya. Nggak ada sesuatu yang bangkrut di Indonesia, nggak ada demo besar-besaran, nggak ada sebenarnya kan. Nggak ada structural changes di Indonesia. Tapi yang terjadi ini adalah technical issue free float. Ya kan? Yang market yang menambah uncertainty di market gitu kan. Nah, gue ngelihatnya kita nggak bisa predict gitu kan. Tentunya ya kalau mau ngebahas dikit daripada apa yang terjadi kemarin, intinya kan MSCI pengen kita terbuka tentang free float, datanya dibuka dong. Ibaratnya dia mau kita bugil, ya kan. Kayak udah gue buka baju deh gitu. Nah itu kan tentunya ya agak impossible kalau kita full buka baju, buka celana dalam gitu kan. Dan itu yang gue tangkep itu cuman ke MSCI aja kan, bukan di open ke publik kan? Bener. Yang MSCI minta gitu. Yang MSCI minta dikasih, tapi itu bukan data untuk publik, bener ya? Yang kita tangkap gitu. Gitu. Tapi kan ya kita lihat lah dari sisi OJK sendiri dan BI mungkin ya masih banyak hal yang harus dikomunikasikan lebih detail karena banyak salah paham juga kan kemarin. Kayaknya gitu kan. Nah, tapi ini intinya adalah ini kan tentang seberapa ya gimana cara MSCI bisa deal kan dengan para regulator gitu kan. Udah gue bugilnya sampai mana deh. Ya, mungkin buka baju aja deh. Kita deal di tengah gitu kan, ketemu di tengah dan sebagainya, tapi jangan buka celana gitu kan. Nah, anyway sembari menunggu itu banyak uncertainty dong. Karena kan belum deal nih. Benar. Gitu kan, emiten juga bingung nih. Gue gimana nih ngatur free float-nya dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, tapi yang gue lihat, yang kita lihat, Revalue lihat itu gini. 2026 1 komoditi, 2 energi, 3 mungkin big banks. Himbara swasta juga. Ya kita ngelihat big banks dulu. Big banks ya. Big banks dulu lah, big four banks gitu. Kalau kita lihat komoditi sendiri, ya kan kita ngelihat narasinya udah semakin jelas. Dedolarisasi dan deglobalisasi. Ya kan. Dedolarisasi ya BRICS yang udah dari dulu, benar kan? Ya kan, deglobalisasi juga orang yang tadinya pengennya kerjasama, US sama Cina kita kerja barengan, ya kan kita tukar-tukar resources. Sekarang gue cabut lah pabriknya, ya kan? Pulang lagi ke US.
Oke. ya kan, dan lain sebagainya. Ini kan udah ngelihat bahwasanya indikasinya kita udah nggak ngarah ke hal yang sama. US menghancurkan apa yang sudah dia buat selama ini, ya kan, UN dan lain sebagainya, ya kan. Dan narasi deglobalisasi dan dedolarisasi ini yang orang makin mengincar real resources, ya kan. Oke. Gue udah nggak trust lagi nih sama US, ya kan. Trust terhadap US turun. Oke. Karena US jadi semakin bully nih. Iya. Dia kan abang-abangan kita, kok dia malah makin menjadi-jadi nih, ya kan? Zal tuh bahasanya tongkrongan banget. Gua demen. Ya kan? Iya, iya. Kok dia Benar. malah ngebully kita nih? Harusnya dia kan sebagai negara adidaya Iya. yang mengajak kita adik-adiknya naik. Tapi kok malah apel malam mulu nih, bos. Ya kan? Mapal mulu nih. Ya kan? Nah, ini yang bikin negara-negara lain jadi, wah, gue pengen secure our resources masing-masing nih. Dan apa sih real currency kalau bukan komoditas, ya kan? Iya. Makanya gue rasa komoditas bakal dikekep sama masing-masing negara. Oke. Gitu. Mau itu precious metals, base Iya. metals, ya kan? Jadi komoditi. Nah, yang kedua coal, energy, Oke. ya kan? Kita lihatlah sesimpel sekarang. Nah, ini salah satu di Kondratiev juga ya. Kita akan memasuki fase spring. Di mana spring itu adalah fase di mana banyaknya Menarik. capex, banyaknya pergantian. Terakhir kali spring itu zaman Henry Ford bikin mobil. Oke. Dan ada structural changes di dunia. Yang tadinya orang punya jasa servis kuda, ya kan? Iya. Servis tapal kuda, jadi hilang. Karena udah pakai mobil. Oke. Ya kan? Changes gitu. Sama sekarang juga kita lihat apa ya? AI. Gitu kan. Nah, AI kita lihat sendiri, GPU, CPU, RAM harganya naik berapa lipat. Ya kan? Iya. RAM itu di RAM itu di US kalau nggak salah last year banding sekarang udah naik 3 lipat. Harga RAM. Yes. GPU ya lihat sendiri Iya. harga Nvidia naik seberapa Iya. gede, ya kan? Kita ngelihat AI ini ganas banget ekspansi infranya. Dan kalau misalkan semua infra udah kepasang, kabel udah nyolok, butuh listriknya di mana? Ya kan? Makanya kita lihat energi harusnya akan main. Karena ada incremental demand tambahan daripada AI ini, yang mana jauh butuh banyak energi. Exactly. Gitu. Jadi istilahnya kalau dunia bergerak tanpa AI itu berapa, setelah ada AI Iya. eksponensial ya. Incrementalnya gila banget. Iya. Gitu. Dan AI ini kan inevitable, ya kan? Kita lihat Sam Altman, ya kan? Ini kompetisinya gila banget dan ini akan terus digunakan dan ini belum apa-apa, gitu kan? Jadi energi itu justru jadi hal yang scarce, gitu ya. Jadi gua rasa energi juga bisa play tahun ini. Dan yang ketiga Big Banks. Ya kalau Big Bang related tuh kita tahu sendirilah. Fund mandate-nya gimana kan? Prabowo kemarin sudah state kan, dia naikin porsi kalau nggak salah Dapen dan dana pensiun dan asuransi ya. Jadi naikin porsi 20% harus hold saham gitu kan. Benar. Dan mandatnya pasti kan saham yang murah, punya fundamental, Iya. ya kan, dan liquid, Oke. ya kan. Apalagi kalau bukan big banks. Benar. Ya, kita simply ngelihat itu aja dulu sih info-nya, gitu. Jadi commodity, energi sama big banks. Big banks. Iya. Kalau kita mundur dikit nih, Zat. Iya, iya. Waktu ISG sampai ke 6.000 itu kita ngelihat bahwa foreign dominated stock, ini maksudnya saham-saham yang free float-nya itu mayoritas dimiliki sama investor asing, itu yang dominan. Saham seperti BCA, BRI, Mandiri, Astra, Telkom, itu yang nopang ISG nih. Tapi ketika ISG bergerak dari 6.000 sampai 9.000, Iya. ini kita banyak ngelihat saham-saham dari grup konglomerasi dari berbagai sektor. Kalau kalian sendiri nih, menurut gue penasaran aja sih. Ini gue ada tesis di kepala gue, cuman gue mau minta pendapat lu, gue mau belajar nih sama lu. Kalau menurut lu ini evolusi atau cuman tren aja? Ini mungkin menurut gua kali ya, nggak tahu ya. Menurut teman-teman dari value gimana? Nah, iya. Belum cek ya. Iya. Cuman kalau gue sih ngelihatnya sama seperti cycle. Menurut gue ini cycle. Cycle. Jadi akan ada di mana tren grup konglomerasi itu selesai, menurut lu? Menurut gua pribadi ya. Iya. Pribadi ya. Ya karena ngelihat behavior, ngelihat behavior market sebelum-sebelumnya lah. Ya, there's always a cycle. Tapi gua nggak bilang bahwasanya gimana ya, tren itu kan, gua ngerasa gini sih,
Konglo Play itu kan sebuah cap yang kita namain kan Iya. atas gameplay framework sebuah saham lah, di mana ya Iya. sahamnya harganya dibikin menarik dulu, ya kan, lalu somehow bisa dapat funding, Iya. dan funding itu beneran bisa membesarkan bisnisnya itu sendiri, Yes. gitu kan. Nah, tapi tentunya itu bisa terjadi kalau misalkan liquidity-nya melimpah, Oke. ya kan. Tapi ketika ya liquidity agak sulit, ya buat para beberapa owner gitu ya, punya challenge tersendiri lah buat membuat harga saham itu jadi menarik, gitu kan. Dan ya kita lihat sekarang lah, kayak gue nggak bilang ini, gue nggak tahu ya apakah ini beneran hancur sekarang atau enggak gitu ya dengan adanya MSCI regulation. Cuman kan kita ngelihat bahwasanya ternyata resikonya nambah nih, Oke. ya kan. Not only company risk, tapi Iya. juga market risk. Oke. Kita tahu nih MSCI ternyata jadi punya power lah untuk menghancurkan. Mungkin dulu nggak bisa lah kita Iya. diginiin sama asing gitu kan. Ya nggak tahu, ini agak sedikit konspirasi ya, tapi kan sebenarnya ini bisa dibilang national threat juga loh, ya kan. The way asing bisa main-main loh, Iya. satu institusi loh, Iya, iya. ya kan, bisa hancurin, bisa bikin presiden ngamuk, bisa bikin ya kan regulator se-chaos ini gitu kan. Benar. Kayak kita kok agak bergantung lah sama mereka gitu kan. Kayak seolah-olah bola itu ada di mereka gitu. Jadi menurut gua pasti akan ada balance. Pasti harus ada balance gitu. Gua nggak menyalahkan Konglo itu salah ya, maksudnya mainin MSCI kayak gini. Tapi menurut gua akan ada titik equilibrium di mana sama-sama win lah. Iya, karena gue pribadi gini, Za, gue menilai ini sebagai sebuah evolusi di mana kalau kita ngelihat dari beberapa negara, memang banyak yang seperti itu juga. Iya. Salah satu contoh yang banyak di refer itu adalah India Iya, kan, setuju. seperti itu. Jadi mereka memulai seperti itu dan beberapa survive sampai sekarang. Bener. At least yang punya isi itu survive. Bener. That's why gue Iya. menilai kayaknya ini mungkin evolusinya yang butuh di-adjust. I see. Bener. Evolusinya butuh di-adjust ya. Iya. Karena tentunya masih ada player yang masih survive. Ah, Iya, bener. oke. Iya, bener sih, menarik sih Adani ya. Iya. Iya. Tapi Za, ini kan ya gue tahu posisi lu nih. Iya. Lu sempat mention bahwa lu ada bumi. Iya. Ada kalau lu sendiri dari beberapa konglo yang main seperti sekarang, Iya. yang sahamnya atraktif banget, lu sendiri bullish di konglo yang mana? Oke. Gue penasaran aja. Oke. Sebenarnya gue nggak bias ke satu konglo ya. Oke. Gue lebih kayak menilai gimana cara framework dia main, Oke. gameplay dia gimana sih, gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya, kan gue base-nya Funda, Ah. gitu kan. Tapi kan sekarang gue ngeliat Funda mana yang earnings-nya naik susah juga, ya kan. For the past 1 year lah ya, Iya. gitu kan. Earnings-nya susah banget, gitu kan. Dan cara Konglo mau punya duit, they want to expand their business gitu kan. Nah, pertanyaan dua, lu mau organik atau inorganik gitu kan. Nah, yang digunakan hingga saat ini ya inorganik kan, corporate action dan lain-lain, ya Iya. kan. Dan marketnya juga buying dan naratif. Maka dari itu udah muncul naratif gitu kan. Nah, jadilah cara gue ini fundain dan naratif gitu. Gue cari saham-saham yang narasinya bagus, tapi fundanya masih bisa gue tolerir. Oke. Ya kan, masih bisa gua hitung, ya kan. Ya walaupun ya mungkin ya tadi secara belak-belakan current PE-nya gila gitu kan. Contohnya Bumi gitu kan. Ya tapi gua ngelihat gini sih, mana Konglo yang menurut gua fundanya gua suka. Kayak Bumi itu gua suka, kenapa? Karena tesis dia satu kan, 50% EBITDA non-call 2031. Targetnya kan itu. Oke. Ya kan. Nah, di situ kan dia mengimply sesuatu kalau kita tarik balik, berarti what it takes to have a 50% EBITDA dari non-call business. They should acquire non-call assets gitu kan. Oke. Iya kan. Jadi mengakuisisi yang non-call. Non-call gitu kan, Oke. yang quote-unquote green gitu kan. Nah, di situ kan kita ngelihat growth-nya. Suka nggak? Iya. Ya kan, suka nggak sih narasi kayak gitu? Terus fundanya gimana? Kira-kira dia bakal akuisisi apa sih? Iya. Ya kan, nah, kita Oke. tebak-tebak di situ. Awalnya kita suka Bumi, tesisnya itu, gitu. Jadi Oke. bukan tesisnya MSCI gitu ya, Iya. gitu. Kita ngelihatnya awalnya gitu sih. Dan kita coba
implement lah. Awalnya sebenarnya bukan Bumi, sebenarnya Dewa dulu kita. Oh, awalnya Iya, Dewa. Dewa dulu justru. Oke. Gitu. Kalau Dewa itu karena non-call asset tadi. Kalau Dewa, nah tadi Dewa juga punya narasinya sendiri gitu kan. They want to expand. Dia punya call kontraktor, ya kan, dan gila banget expansion plan-nya gitu kan. Kita lihat sendiri dapat pinjaman dari BCA, dapat vendor financing juga dari SCMG gitu kan. Nah, dan cara dia dan dia punya resources lah buat garap proyek segede itu, ya kan, bisa berlipat-lipat lah. Oke. Gitu kan. Dia punya spirit yang bagus lah buat ngembangin. Ya bisa sampai gua nggak tahu ya, UT 1,2 miliar BCM proyek gitu ya, Pama Persadanya gitu kan. Ya gua ngerasa Dewa punya spirit ke arah sana lah. Gitu, itu yang bisa gua value, ya kan, dan juga dia punya Gayo Minerals, ya kan. Aset yang punya reserve yang menarik lah ya. Pada saat itu sebelum kasus Aceh ya. Oh iya. Ya itulah, itu yang kita suka dan kita ngerasa ini bisa represent di earnings-nya. Oke. Gitu. Jadi waktu itu Dewa dan kita switch waktu itu ke Bumi. Ke gitu. Bumi. Dan dengan framework yang sama gitu. Zak, menarik Zak. Gue penasaran kalau lu sendiri itu lu tarik atas ke bawah top down atau lu berangkat dari bawah dulu, lu lihat mana yang menarik, istilahnya nih mana nih yang secara value menarik dan ya lu berharap someday bakal diapresiasi itu saham. Lu sendiri mulainya dari mana sih sampai dapat Bumi dan Dewa itu? Oke, itu mau nggak mau harus top down sih. Lu top down ya? Itu harus top down. Jadi lihat narasi di atas dulu ya? Iya, karena untuk ya kan kita survivor kan. Kayak kita punya narasi survive gitu. Nah, di tahun 2021 sampai 2023 sampai 2024 lah. Gue masih bottom up. Oke. Gue purely cherry picking. Gue ngeliat dari 1.000 saham gitu ya, mana yang bagus, tiap sektor gitu kan. Gue analisa mana yang kiranya masih menarik dan masih punya growth. Nah pas growth gue beli. Contoh misalkan kayak dulu 2023 gue beli Mitra Adi Perkasa aktif. MAPI. Iya, Mapa. Oke, Iya. sorry. Yeah. Simply gue ngelihat, oke udah terbukti nih growth-nya di 2022 dia bisa recover dari COVID. Gitu kan. Pertanyaan waktu itu tahun 2023, berarti 2023 masih bisa punya napas nggak nih? Ya kan, masih punya napas nggak untuk melanjutin expansion-nya? Nah itu kan bottom up kan. Tapi kalau untuk Dewa dan Bumi ini nggak bisa kayak gitu, ya kan? Kita mulai tadi gara-gara naratifnya Konglo, ya udah gue lihat dulu Konglo mana nih yang sahamnya ada di bursa, ya kan? Baru cari satu-satu. Kira-kira interestnya masing-masing mau dikemanain sih? Gitu. Kayak Dewa misalkan. Dewa kan gue masuknya di 120. Oke. Nah, 120. Iya. Narasinya gelap. Maksudnya? Cuman kayak ya udah dia dapat pinjaman dari BCA. Iya. Ya kan Oktober atau November 2024 gitu. Dia dapat pinjaman dari BCA, ya kan. Kita nggak tahu itu gimana, ya kan. Tapi yang jelas yang kita tahu BCA tuh nggak pernah asal dalam kasih pinjaman. Yes. Ini lebih selektif ya. Iya, gitu. Berarti kan ada something nih. Ya kan, apa ya nggak tahu, ya kan. Tapi kita coba connecting the dots. Walaupun belum bisa terlalu dihitung, itu kan punya pilihan kita mau masuk di situ. Tapi kan harganya ke 200, itu udah makin jelas tuh. Oh dia mau gini, oh dia mau gini, oh dia mau gini. Harga ke 500, ya kan. Lihat ya, dari harga 100 ke 200 yang dipakai narasi dia mau ekspansi call kontraktor ya kan, nambah BCM. Tapi Dari harga 500, ya kan 500 ke 700 itu udah narasinya Gayo Minerals. Ya kan, dan kita dulu mungkin nggak tahu Gayo Minerals itu seberapa gede gitu di awal ketika gue beli di 120. Ini kan ada beberapa Konglo yang aiming ke MSCI, termasuk salah satunya saham Bumi dan Dewa tadi kalau nggak salah. Room to grow sampai akhirnya masuk ke MSCI Global Standard itu, Bumi itu kalau ngelihat dari market cap-nya dan free float market cap-nya itu harusnya masuk ya. Cuman setelah ada freeze dari MSCI ini, kayaknya harus diurungkan niat itu dan kita lihat harganya kayaknya lumayan sakit juga tuh. Kalau menurut lu Za, ini endingnya, kalau dari pandangan lu sendiri ya, gue penasaran aja sih. Ini kan ada sempet gue dengar bahwa hampir nggak mungkin lah istilahnya Indonesia itu diturunin dari emerging market ke frontier market karena secara size terlalu besar untuk diturunin ke
level tersebut dan secara likuiditas terlalu berlimpah untuk lu buang itu semuanya ke frontier, lu kurangin semuanya. Menurut lu nih endingnya akan seperti apa sih, Za? Kan kita nunggu kepastian dulu kan. Ya. Deal-dealan. Ya. Deal-dealan. Katanya kan dia mau kejar sebelum Maret ya. Maret, batasnya kan Maret. Terusnya udah deal sama MSCI. Ketentuan free float sepakatnya gimana. Gitu kan. Ini lagi-lagi nih view gue pribadi. Bukan merepresentasikan di value gitu ya. Iya. Gue ngerasanya in the meantime semua balik ke funda dulu. Semua balik ke fundamental. Yes. Semua bakal lay low dulu gitu kan. Karena dari sisi emiten mungkin juga ngerasanya oke, ini gue bingung juga nih. Ya kan? Sambil menunggu keputusan MSCI free float, nih free floatnya gue apain nih? Oke. Ya kan? Jadi gue rasa semua balik ke funda dulu nih in the meantime gitu ya. Karena kan orang tuh kemarin psikologisnya dari yang bullish banget, rakus banget, sampai saham sarang burung walet ini harganya udah kayak sarang burung naga ya. Sarang naga. Iya ya. Oke. Burung walet gitu ya. Tiba-tiba dijatohin, extreme fear, dan nggak tahu ini palungnya sampai sedalam apa gitu kan. Iya. Jadi gua rasa kan kita di market ini ada yang namanya logika, ada yang namanya psikologi kan, dan itu bermain bersamaan kan. Nah sekarang yang gua rasa kalau kita dari pakai logika hitungan, hitungannya sih ya lu tahu sendiri ya SG harus di berapa kan. Iya. Ya kan. Tapi kalau kita pikir psikologis gitu kan, takutnya mampus gitu kan. Jadi menurut gua untuk market ini mau main lagi ke saham-saham naratif gitu ya, dibutuhkan dikasih cuan-cuan dulu. Gitu. Harus cuan dulu pelan-pelan. Iya benar. Gitu kan. Cuan dulu pelan-pelan, balikin mentalnya dulu ya kan. Bikin market participants itu nggak kapok dari retail, dari AM ya institusi-institusi gitu kan. Agree. Asing gitu kan. Mereka semua harus dibikin cuan dulu, dan menurut gue ya mau nggak mau sekarang yang lagi naik commodities gitu kan. Ya mungkin ada beberapa volatility, cuman dengan narasi struktural tahun ini ya gue rasa commodity masih punya tren naik. Gitu. Jadi pasti funda ya value dulu nih. Sampai mungkin recover lagi gitu ya, recover lagi. Oh ternyata bisa kok, oh, ternyata saham tuh nggak gila gitu kan. Kan banyak banget soalnya yang baru join saham kan di pucuk-pucuk tuh kemarin ya kan. Itu gila menyakitkan memang. Itu gila banget anjir. Nah, ketika sudah recover dan MSCI udah deal, nah baru mungkin bisa pelan-pelan saham-saham yang naratif itu bisa jalan lagi gitu. Tapi lagi-lagi ini nggak tahu ya. Nggak tahu siapa yang masih survive di sini gitu kan. Emiten dengan framework seperti apa. Gue masih no comment nih, masih nggak tahu nih gitu. Tapi yang jelas in the meantime harusnya funda main dulu sih. Gitu. Sambil nungguin kepastian MSCI. Agree. Gitu. At the end semuanya harus di backup dengan fundamental yang kuat, ya kan? Topik investasi ini sebenarnya topik yang male dominated. Gue kalau lihat insight Instagram atau apapun atau TikTok atau yang lain, gue melihat bahwa yang mengkonsumsi konten-konten investasi itu kebanyakan cowok. Iya benar. Sama gue juga. Lu juga? Iya. 70, 80? Lebih, ya 80-an persen. 80-an persen. Kalau lu sendiri, Za, padahal ada nih, ada risetnya Fidelity Investment. Jadi mereka riset ke nasabah mereka selama 10 tahun terakhir. Perempuan itu punya saving rate lebih tinggi dari laki-laki dan punya performance return itu lebih tinggi juga sedikit daripada laki-laki. Kalau gue lihat ya isu populasi investor yang bergender perempuan ya, emang lebih kecil sih. Setiap Revalue bikin acara juga pasti tentu lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Tapi masih ada ceweknya. Ya mungkin menurut gue nih terpesona sama lu kali ya. Asyik, gue dikatain boti terus loh. Jadi gue nggak tahu apakah dia terpesona sama gue apa enggak. Kayaknya lebih ke cowoknya ya. Yang terpesona sama gue. Anyway, gue ngelihatnya ini masalah culture sih. Ini masalah kan Indonesia culture-nya dari dulu ya mungkin ya, zaman-zaman dulu kan patriarki gitu kan, kayak oh laki-laki itu harus mencari nafkah gitu kan, laki-laki yang diwajibkan mencari nafkah, dan itu kan culture yang sampai sekarang sebenarnya masih ada, tapi memang ya untuk mengubah culture itu kan nggak gampang,
nggak dalam sekejap gitu kan. Iya. Ya kalau kita lihat pola pikir masyarakat sekarang kan, cowok kalau nggak kerja dikatain mau kondo. Boleh nggak sih ngomong ini? Iya, aman. Iya kan? Iya. Tapi kalau cewek kalau nggak kerja kan nggak dikatain. Iya. Ya itulah, Iya. nggak dikatain kan. Mungkin gue sebut itu. Iya, iya. Iya, tapi kan kita ngelihat, berarti kan sekarang secara conscious society ngerasanya cowok harus cari duit, mau itu active income Iya. ataupun passive income. Iya. Ya kan, which investasi gitu. Sedangkan cewek, ya tadi dia tidak, masyarakat tidak melihat bahwasanya cewek itu wajib cari uang, Iya. wajib menafkahi gitu. Jadi sudah tentu cowok-cowok pasti yang punya urge lebih besar untuk hasilin, karena society Benar. tadi ya. Benar. Society tadi ya. Jadi ya kemungkinan besar ya pasti jumlah investor banyaknya cowok. Iya. Mungkin karena cowok-cowok itu terpaksa mencari income dalam tanda kutip dipaksa gitu ya. Mungkin dari 10 gitu ya. Ya kan? Mungkin yang serius cuma 2. Cowok. Iya. Oke, dari 10 cowok gitu kan. Iya, iya. Sedangkan cewek ini kan jarang ya. Maka sekalinya ada dia serius. Oke. Kebayang nggak? Yes. Iya kan? Iya, iya. Kan? Sekalinya ada serius, mungkin itu yang bikin performanya jadi lebih bagus kali ya. Oke. Gitu. Nggak tahu kayak cowok, banyak banget sih temen gue, oke kita bisa bilang cowok banyak investasi. Cuman kalau ditanya, oke lu kenapa beli saham ini bro? Tesisnya apa? Nggak ngerti. Oke. Iya kan? Iya, Rata-rata cewek yang gue tanya tuh ya, kayak di Revalue gini ya. Revalue Top G kan ada event offline. Itu ngerti banget. Oke. Iya ngerti banget tesisnya gimana, segala macem. Itu sih mungkin ya. Istilahnya kalau mereka udah nyemplung ke situ, it means ketertarikan mereka Beneran tuh. itu sangat real dan Genuine. sangat tinggi di Iya, situ. bukan karena FOMO ya. Oke. Genuine. Gue pribadi gue jujur, gue merah nih. Penurunan hari ini gue merah. Gue sampai kemarin masih ada beberapa saham yang hijau. Cuman ngelihat turunnya seperti sekarang, itu gue merah. Kalau lu sendiri, lu waktu merah, lu ngapain Za? Gue as for 1 year sebenarnya nggak merah ya, tapi kepotong, cuma Jauh. potong setengah mungkin gitu. Tapi tetap parah lah, ya kan, tetap kena mental lah, ya kan, pasti. Cuma kalau misalkan kita di saham, kalau sebagai approach kita ya, revalue ya, kita sih ngelihatnya tesisnya sih tetap. Oke. Tesisnya masih jalan atau enggak, gitu. Kalau tesisnya jalan, ya udah kita punya pilihan gitu kan, mau most likely kita hold gitu. Kecuali tesisnya udah broken, ya kan? Atau kayak sekarang nih mungkin ada tesis yang tertunda gitu. Kita punya Tesis yang tertunda. Iya, tesis yang tertunda ya kan. Mungkin gara-gara crash ini gitu kan. Nah, kita punya pilihan ya kan. Apakah ada stocks lain yang menawarkan opportunity cost yang lebih besar ya kan, dengan uncertainty, risk reward yang lebih masuk gitu ya. Kalau misalkan ada, ya kita pindah dulu. Oke. Gitu, sambil menunggu stocks yang main kita nih punya tesis yang jalan lagi. Gitu. Jadi pasti kita selalu balikin lagi karena kan kita investasi itu pasti berdasarkan tesis ya. Kita beli saham ini karena A, B, C. Ya kita harus jual saham ini karena A, B, C-nya udah nggak kejadian lagi. Kayak gitu. Jadi kita selalu balikin sih ke tesis lagi. Gitu. Selama tesisnya masih jalan, kita nggak cut juga nggak apa-apa. Kayak 2024 ya, mungkin contoh kasus. Gue sempat all in di salah satu saham oil. Gitu. Tesis gue A, B, C. Gitu kan. Ya sebetulnya Elsa lah. Gue sempat all in di Elsa. Gitu. Dan alasan gue tesisnya satu ya kan, dia punya revenue yang bakal naik ya kan, karena waktu itu oil price bagus, project dia flourish ya kan. 2, revenue naik itu dikontribusikan oleh dia punya seismic ya kan, dia punya upstream services ya kan, yang mana services seismic itu mengkontribusikan margin yang paling besar buat bisnis mereka gitu kan. Dan yang ketiga, dia ada kasus sama Bank Mega lah, waktu itu menang kasus dan dapat ratusan miliar. Itu 3 itu aja gue pegang, dan gue lihat timelinenya sampai Q3 gitu kan, gue targetin. Nah setelah gue masuk di Q1 itu minus 20% dulu. Gitu. Apakah gue cut? Enggak. Kenapa? Karena tesis 3 ini masih jalan, ya kan. Seismiknya masih jalan, marginnya gede sama kasus Bank Mega, gitu. Dan ternyata benar. Recover dan cuan. Waktu itu gue cuan sekitar 30%, terus gue TP gitu. Nah, jadi mungkin kalau approach gue pribadi sih kayak gitu. Dan tentunya framework seperti itu yang juga gue terapin lah ketika menghadapi crash kayak gini. Gitu. Thank you Za buat waktunya. Thank you sudah diundang.